sulit untuk melakukannya. Ya. Dan untuk pelihara hukum Allah, bagaimana adik-adik? Karena hukum Allah itu begitu detail dan disiplin dan tegas. Ya. Dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Oh, adik-adik pasti gagal. Nilai kita pasti merah, jeblok, adik-adik. Kenapa? Kita tidak bisa mungkin melakukannya dengan kekuatan kita. Tetapi kita bisa melakukannya jika Tuhan tolong. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita agar kita bisa melakukan perintah Allah. Nah, adik-adik, inilah kita harus bersyukur, ya, karena Allah sudah berinkarnasi menjadi Allah anak, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, dan sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini kembali ke sorga, Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan menjanjikan engkau seorang penolong, karena dia tahu manusia tidak akan sanggup mengerjakan ini semua, adik-adik. Maka kalau tidak bisa mengerjakan, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita tidak bisa belajar untuk hidup suci, karena kita manusia yang sudah berdosa. Wah, maka Tuhan Yesus tahu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan pergi, tetapi aku akan kirimkan kepadamu, bagimu seorang penolong, yaitu yang mengingatkan kamu akan dosa, yang membuat kamu mengerti akan firman, dan bagaimana kamu bisa melakukannya. Inilah yang Yesus janjikan, penolong bagi kita. Nah, adik-adik, bersyukur ya, Allah terus-menerus memberi kita kekuatan supaya kita tetap percaya dan semakin serupa dengan Kristus. Yesus tidak hanya mengajarkan kepada murid-muridnya untuk percaya saja, percaya kepadanya, mengikuti dia, taat perintah Allah, tapi ia mengambil satu langkah lebih jauh, yaitu apa? Yesus mengajarkan bahwa memelihara perintah-perintah itu bukan hanya perilaku yang tampak di luar saja. Ya. Kita misalnya pergi ke gereja, kayaknya suci, adik-adik baik, adik-adik. Tapi dalam hati ngedumel, aku tuh sebenarnya males, tapi mama papa suruh aku pergi. Ya. Yang mana adik-adik? Tidak hanya di luar saja. Manis ya, ini sih like an angel. Tapi dalam hatinya ngedumel. Angel ngedumel ya dalam hati ya adik-adik ya. Nah, bukan seperti itu adik-adik. Yang Yesus tuntut adalah perilaku yang tampak di hati juga. Ya, adik-adik. Jadi adik-adik, kita punya karakter, harus punya karakter kerajaan Allah. Karena itu yang Yesus mau. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa di dalam melakukan segala perintah Tuhan, ya, apalagi di dalam Matius 7 ayat 12, yuk kita baca yuk. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi dengan relasi dengan sesama, semua perintah yang memberitahu kita bagaimana berelasi dengan orang lain dapat disimpulkan dalam satu hal, yaitu Matius 7 ayat 12 tadi. Lakukan kepada orang lain apa yang mereka ingin perbuat kepadamu. Jadi adik-adik ingin orang lain baik kepadamu, adik-adik harus baik kepada mereka. Adik-adik ingin dihormati, adik-adik juga harus menghormati mereka. Ini adalah mengenai bagaimana relasi adik-adik dengan teman-temanmu. Matius 7 ayat 12 terangkum dalam satu hal. Nah, jadi adik-adik, bagaimana dengan respon kalian? Saat kalian diminta untuk membantu orang tua,
Saat kalian di sekolah lagi iseng nih mau ngeprank ya, ngeprank temen, ngeprank guru ya, ngeprank siapa aja ya, iseng jahil gitu ya. Lalu adik-adik marah-marah ya, kesel, emosi. Nah, apa responmu setelah adik-adik dengar pengajaran tadi? Ya. Kita mau berdoa untuk hal ini ya. Bapa di surga, terima kasih sudah mengajar kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai murid Yesus. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang memimpin kami semakin serupa dengan Yesus. Kami memerlukan pertolongan-Mu secara khusus di dalam tingkah laku kami, karakter kami, emosi kami, hal-hal yang menyangkut dengan hubungan dengan sesama. Tuhan tolong agar kami dapat menguasai diri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk boleh mengikuti karakter kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau belajar untuk terus-menerus mengikuti karakter kerajaan Allah. Yang tadi sudah kita belajar. Yaudah deh, kita mau nyanyikan sebuah pujian. Pujiannya berjudul Dalam Yesus ya. Minta Tuhan beri kita kekuatan, karena kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita tidak mampu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Joy-Ku Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ya, adik-adik, kekuatan itu kita dapat hanya boleh dimampukan oleh Tuhan. Tidak mungkin kekuatan manusia sanggup mengalahkan dosa. Karena Roh Kudus saja yang menguatkan kita. Kita naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ya,
di dalam Yesus Kristus saja ada kekuatan kita. Jadi, mari kita bersetia terus ya. Kita mau hidup seturut, sejalan seperti Kristus, menjadi memiliki karakter kerajaan Allah. Amin. Haleluya, adik-adik. Tuhan akan memampukan adik-adik untuk melakukannya. Sampai jumpa adik-adik. God bless you.